kepada Sufi langsung. Terima kasih waktu yang berikut saya. Pertanyaan nomor 1, gambar buruk yang digambar seperti mukanya orang yang cantik kemudian badannya seperti kuda, itu bagaimana hukumnya? Yang kedua, sekarang mengadakan peringatan tahun baru Hijriah tanggal 1 Muharram, gimana? Yang pertama masalah bentuk buruk, yang bentuk badan kuda dan wanita cantik bersayap, itu biasanya yang digambar-gambar dulu seperti itu. Ya, yang pertama menurut saya perlu menyampaikan ini bahwa ternyata memang buruk ini visualisasi di tengah-tengah masyarakat kita itu banyak sekali, dan kita memang melihat di antara niat mereka ini adalah sesuatu yang baik, yaitu dalam rangka pengajaran ya. Kalau yang niatnya buruk sudah nggak kita rembuk, itu sudah luput cinatur. Tapi persoalannya memang kembali kepada kaidah dasar yang mesti kita pahami di dalam persoalan akidah itu. Ternyata kita tidak boleh memvisualisasikan sesuatu yang dalam kode etik ilmu akidah itu sebagai sesuatu yang gaib, ya. Kecuali dalam satu bentuk visual yang memang ada dalil syar'i. Nah, sekarang persoalannya begini. Kalau kita berbicara tentang hadis-hadis yang sahih itu, kalau yang sering kita lihat gambar itu biasanya kayak kuda terbang, ya, wajahnya cantik, tapi tubuhnya kuda terus ada sayapnya. Sayap ini tidak ditemukan di dalam riwayat-riwayat yang ada, sehingga sayap itu ternyata tidak tepat. Cuman ketika kita bicara tentang dia seperti kuda, di bawahnya bagol, di atasnya keledai, kemudian warnanya putih, itu memang gambaran kita kan ya kuda gitu. Gambaran kita berarti anak-anak kecil misalnya bertanya, berarti koyo jaran, ya kan? Koyo jaran toh, koyo jaran toh, ya, koyo jaran toh Pak, iya, seperti kuda. Kemudian kulitnya warnanya putih. Nah, cuman jaran ini pelayunya cepet banget. Saben nyawang apa wis tekan gone. Nah, dan seterusnya ya. Dan dia bisa diikat di tiang Masjidil Aqsa, berarti ya seperti tunggangan yang biasa itu. Nah, disinilah para ulama berselisih paham. Apakah boleh kita memvisualisasikan kuda tadi? Visualisasinya seperti hadis kan, oh sudah tepat itu misalkan begitu ya, warnanya putih seperti khimar, lebih tinggi tapi di bawahnya bagol, ada talinya mungkin. Itu nanti di kalangan para ulama ada yang mempersoalkan. Masalahnya apa? Tidak boleh, jadi mengharamkan untuk memvisualisasikan, karena nanti muncul pertanyaan berikutnya. Kalau kita gambar, itu nanti ukurannya seberapa? Matanya seperti apa? Terus tali ini sing diguna lagi ning Masjidil Aqsa iki kira-kira saka dandung apa saka apa? Nah, muncul pertanyaan-pertanyaan berikut, sehingga sebagian ulama memang melarang untuk memvisualisasikan ini meskipun dalam rangka sebagai pengajaran. Dan ketika ulama itu melarang sesuatu, kita mengawasi. Yang penting kan bingung mula. Dereng mesti Pak, bocah sing diulang babakan ngoten niku nganggo gambar karo sing nganggo gambar niku imane dadi luwih apik sing nganggo gambar. Belum tentu. Ya kadang-kadang malah justru mereka ya wis pokoknya sing benar buruk ngono kuwi, Anda jangan bertanya lebih. Persis ketika kita bicara tentang al-istiwa, bersemayamnya Allah menurut akidah kita ya. Sebagaimana ditulis oleh Pak Samsul Hidayat dalam disertasi beliau itu, mengungkap atau menukil pernyataan Imam Malik, al-istiwa maklum. Al-istiwa maklumah, jenenge istiwa itu sudah diketahui. Ya. Fal kaifiyatu anhu majhulah, piyene poli duwe Allah niku bersemayamnya itu bagaimana, piyene bagaimananya majhulah, tidak diketahui. Al-imanu bihi wajib, mengimaninya wajib. Fas'alu anhu bid'ah, tanya aja tidak boleh bid'ah itu. Nah, termasuk buruk ini bisa jadi nanti seperti itu. Meskipun ada memang di antara ulama kita di Muhammadiyah ini sing ya longgar, ya ora apa-apa nek mung dinggo gawe gambar sithik-sithik. Tapi kalau saya dalam hal ini lebih memilih pendapat yang berhati-hati, masalahnya orang cetok maslahate, ya. Ini untuk visualisasi buruk. Kemudian yang kedua mengenai Isra Mi'raj terkait dengan penentuan waktu. Justru ini begini Bapak-bapak yang kami hormati ya, rahimakumullah. Ada satu hal yang harus kita pahami, dan ini pokok ini. Islam itu
bukanlah agama yang cepet dan mempersulit umatnya untuk senang, itu tidak. Kalau kita bicara tentang Aid atau hari raya, Islam sudah punya. Dan hari raya kita memang terbatas ya, hanya kepada 3 tempat. 1 hari Jumat, 2 hari raya Idul Fitri, dan Idul Adha. 3 itu saja. Sehingga selain 3 tempat ini, buat orang Islam, omong dino biasa. Tidak ada fadilah apapun kecuali yang disebut dalam riwayat-riwayat hadis yang menerangkan tentang keutamaannya. Hari Senin ada keutamaan karena ada siam sunnah. Hari Kamis ada siam sunnah. Ayyamul Bid ada keutamaan karena ada siam sunnah. Ya. Hari yang lain-lain lah, ada Saum Daud, itu hari-hari itu menjadi ada nilainya karena ada ibadah itu. Sementara awal dewi ini memang disetel oleh pemerintah kita. Maaf dalam tanda kutip, ya sebenarnya setelan itu kadang niate apik, kadang niate sing apik niku tidak mendapatkan hasilnya. Seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud itu, kam min muridinil khair la yusibah. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan tidak kena, itu betapa banyak karena caranya kadang tidak tepat. Akhirnya malah dimarahkan dengan PHBI dan sebagainya. Nah, kita yang melihat di masyarakat itu sudah terbentuk seperti itu, jangan kemudian itu dinafikan. Apalagi manhaj kita Muhammadiyah kan sudah jelas ya, bahwa hari-hari itu tidak ada persoalan apapun dengan kita. Kita memperingati atau tidak memperingati itu cuma persoalan bahasa saja. Tapi yang penting substansi daripada acara yang diadakan pada hari-hari tadi itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Lanek pun ngoten, seandainya hari-hari tadi tidak jelas waktunya, kayak Isra Mi'raj itu diracet tuh ibarat Pak Zati Moro gitu. Terus saya bingung kegiatannya apa kan ngono. Lah kita nggak usah bingung, justru kita diperluas. Oh berarti orang kudu pas Isra Mi'raj. Wong jenengan pengajian pada malam Sabtu ya ora butuh dalil, ora butuh kalender abang, nyatanya ya malah melampah. Inilah dia yang dimaksud oleh kam min muridinil khair la yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi nggak dapat. Sementara kita yang memang karena mengikuti sunnah, mengikuti anjuran Rasul, dapat kebaikan dan dapat yang lain-lain. Ya. Ini terkait dengan hari-hari itu. Sehingga buat kita sebetulnya menyikapi hari-hari ini pada level muamalah saja, Pak. Saya juga tidak setuju kalau misalkan ada teman-teman Pak Sadiki piye ustaz kok malah bawane. Saya pernah dikritik itu. Masa Isra Mi'raj prei ya melu prei. 1 Muharram tadi apa ya? Tahun baru Islam ya melu prei. Cari orang uri-uri bangsa sing ora sunnah. Ini persoalannya bukan persoalan sunnah, persoalannya prei awake dhewe iki ya iso leren kok. Boleh enggak, Pak? Kenaikan Isa Al-Masih mau turun, Isa Al-Masih mau wafat, mau lahir, tanggalnya merah oleh pemerintah, kita ikut, enggak ada masalah. Itu akadnya akan muamalah, ya. Tidak ada persoalannya. Oh, ngel-ngel banget ya. Ya, sulit sekali kalau hidup seperti itu nanti. Masalahnya, Anda nanti juga akan ditanya sama ulama-ulama itu. Lah ngopo kok tanggal 8 kok kowe dadak mlebu, dadak prei, tanggal 5 kok dadak mlebu ora ada dalile. Gitu. Harusnya kan liburnya Jumat kita ini. Kenapa Jumat tidak libur, malah Ahad libur? Kalau saya Jumat libur, Pak. Libur apa nih? Sekolah ini lihat-lihatnya ya ora prei. Jadi sana dikira anak prei ini padha wae. Kan hanya mengganti satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Sehingga kalau mengadakan acara tahun baru Islam atau mungkin Maulidun Nabawi, kita memanfaatkan momentum 12 Rabiul Awal untuk kegiatan-kegiatan yang penting cekno manfaatnya dan membawa ilmu kepada umat, saya kira tidak ada persoalan. Karena kalau di Muhammadiyah itu sudah final, ya soal nama itu tidak ada masalah. Meskipun nanti ya kita menghargai, Nah, saya pribadi di masyarakat yang kami bina memang naik orang kudu tanggal itu ya silakan. Kalau bisa jangan pas harus tanggal itu saja. Jadi mau Isra Mi'raj, yo memang 17 Rejab mungkin 10 hari setelahnya atau 5 hari sebelumnya silakan. Coba dibikin agak luwes saja, tidak ada masalah. Wingko boleh mubaliknya ya lebih gampang. Nah perkara tanggal 8, ya malam minggu ya tanggal 8, malam tanggal 8 ya apik. Malam Setu tumrawe sing kerja 5 hari juga bagus. Gitu Pak, Allah bisa. Alhamdulillah ada lagi. Tambah? Iya. Oke, monggo. Nah, ini saya mendengarkan ceramah bahwa
kalau khotbah Jumat itu pakai mimbar. Mimbarnya Nabi Muhammad tidak seperti mimbar di Indonesia. Ya. Itu kalau pakai mimbar seperti itu berarti bid'ah gimana? Iya. Ini maksudnya bagiannya Tasir Rizani. Ini berarti kan orang itu tidak mengerti bagaimana mendefinisikan bid'ah. Jadi bid'ah itu jadi nopo kan gitu. Karena kalau di Muhammadiyah itu bid'ah itu sudah dikaji di dalam manhaj tarjih Muhammadiyah yang diuraikan oleh Pak Profesor Asmuni Abdurrahman. Itu yang terkait dengan sesuatu yang bukan ibadah mahdhah atau yang tidak masuk dalam maqasidul ibadah atau tujuan-tujuan dari ibadah ibadah itu tidak termasuk bagian daripada ibadah itu sendiri, termasuk mimbar. Itu bentuknya mau apa, itu wasilah. Mic ini hanyalah mengeraskan suara kita, ya. Pada masa Rasulullah ada. Nah, kemudian tongkat itu yang kalau saudara kita aswaja, itu kan pakai tongkat, Pak. Mesti pakai tongkat itu. Dibawakan sama muadzinnya, ada serah terimanya juga dan sebagainya. Itu jelas. Dalam konsep kita melihat pada asbabul wurud Rasulullah itu ketika itu khutbahnya dalam posisi beliau sudah sepuh dan sebagainya, itu sudah ada jawabannya. Jadi memang mengkaji bid'ah ini penting ya. Tapi perlu kita catat, Pak, definisi bid'ah menurut manhaj tarjih Muhammadiyah dengan bid'ah menurut Aswaja tidak akan pernah ketemu. Karena pembagian bid'ah yang 5 yang dianut oleh Aswaja menurut pembagiannya Ibnu Abil Is Al-Adra'i Al-Hanafi itu tidak diakui di dalam Muhammadiyah. Yang 5 itu kan ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, bid'ah mandub gitu ya. Kemudian ada bid'ah mubah, bid'ah makruh, ada bid'ah tahrim, haram ya. Sementara kalau kita enggak, kalau bid'ah yang sunnah itu ya berarti itu bid'ah secara bahasa. Seperti perkataannya Umar bin Khattab, nikmatul bid'ah hada. Sebaik-baik bid'ah adalah tarawih secara berjamaah. Karena itu sebenarnya bukan bid'ah, tapi Rasulullah pernah melampaui. Tapi menurut Aswaja enggak. Menurut Aswaja, Umar itu ngomong sebagai seorang kepala negara, bukan ahli bahasa. Kok Anda tafsirkan menurut bahasa? Mereka enggak terima. Lah itu kayak kita berdebat, enggak akan ketemu. Maka kalau kita mau menghapus bid'ah ya di lingkungan kita dulu. Kalau kita mau menghapus bid'ah di lingkungan saudara kita, Aswaja atau yang lain-lain, enggak ketemu. Karena menurut mereka itu bukan bid'ah. Ini ya. Jadi kalau masalah mimbar itu ya tak kira dia mungkin perlu banyak dikasih pekerjaan, Pak. Karena mempersoalkan mimbar itu bid'ah atau tidak itu terlalu banyak kerjaan nanti. Repot. Nanti nopo-nopo jadi bid'ah ya. Kata ibadah Jumat itu banyak sekali nanti soalnya itu. Ayo, kalau mungkin waktu pas kajian Ustaz Rizal bilang Arab. oh iya. Ya sudah tahu, tapi saya tanyakan yang lain kan. Bandingke ngoten ya. Nek kula sendika dawuh kali Ustaz Rizal lho beda ya. Jadi kesimpulannya kalau masalah bid'ah itu ada pokok ibadah dan ada juga sarana ibadah. Itu yang paling Bahasa yang lugas semacam itu. Jadi yang hubungannya dengan pokok-pokok ibadah mungkin bid'ah itu. Kemudian yang sarana itu tidak menyangkut masalah karena itu sarana termasuk mic, termasuk mimbar, termasuk juga bentuk masjid dan lain sebagainya, pakai sajadah atau tidak itu sarana.